Oke, berikut adalah penjelasan untuk proses yang akan dikerjakan pada pertemuan untuk proses integration. Adapun buku yang jadi referensinya nanti kita bisa lihat di buku yang sudah dicatat di sini, yaitu untuk chapter 9 dari page 132. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Dalam kasus tersebut dijelaskan ada sebuah studi kasus mengenai proses skenario untuk menjelaskan integrasi proses, tapi dalam hal ini sudah mencakup proses produksi. Pada skenario ini, RMB atau Rocky Mountain Bikes itu dia saat ini mengorder 40 deluxe touring bikes warna merah. Kalau yang untuk proses contoh tadi kan dia memesan 800 t-shirt. Nah, asumsi yang dipakai di sini kalian bisa lihat di sini San Diego plant memiliki 10 untuk produk tersebut dengan price 1.400 untuk setiap bikes-nya. Untuk plant Dallas sendiri tidak memiliki touring bike, tidak ada stok saat ini, tapi pada saat itu ada standar price-nya itu juga sama, itu 1.400. Saat ini Dallas juga memiliki 20 aluminium wheel assembly dengan harga yang sudah dicatat. Nanti kalian lihat dalam bukunya itu bagaimana bill of material dari pembentuk deluxe touring bike yang dibutuhkan ini. Nah, vendor dari GBI namanya Space by Composite. Dia juga nanti able atau mampu untuk melakukan supply terhadap semua raw material yang dibutuhkan untuk pembuatan touring bike. GBI melakukan pembelian raw material dalam bentuk lot, satu lotnya 200. Nah, nanti akan menghasilkan bikes dalam lot size 50. Jadi sekali produksi adalah 50 ya. Nah, RMB itu sendiri, customer RMB ini sudah mengirimkan ke GBI itu sebuah purchase order untuk 40 red touring bikes yang tadi. Nah, di mana GBI nanti akan menjual setiap bikes itu 2.800. Oke, ini kalian bisa melihat nanti di sini material valuation-nya ya. Bahwa tadi disebutkan bahwa untuk touring bikes yang di XTR 300 ini di Dallas tidak ada, di San Diego ada 10. Nah, totalnya untuk GBI ada valuasinya 14.000. Nah, sementara untuk produk TRW A100 ini 1.000 ini di Dallas ada 200. Sementara untuk total GBI-nya sendiri 22.000 dan seterusnya, nanti silakan dibaca. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini account balance untuk start proses dari si Global Bike. Nah, saat ini ada inventory 14.000 ditaruh di debit, yaitu untuk finish good. Nah, 14.000 ini berasal dari valuasinya ya. Valuasi saat ini dari GBI ada $14.000 untuk finish good, makanya dicatatkan di sini 14.000. Oke, ini start prosesnya. Nah, ini adalah proses integrasinya dari bagaimana nanti melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dari Rocky Mountain ini sebanyak 40 deluxe touring bike yang tadi, yang mana itu tidak memenuhi gitu. Jadi karena seperti kita tahu ya, di Dallas itu cuma ada 0 untuk stoknya, sementara San Diego hanya memiliki 10. Sementara yang diminta itu ada 40 untuk deluxe touring bike-nya. Oke, jadi apa nanti yang akan dilakukan? Nah, ini adalah secara proses integrasi sama seperti penjelasan pada contoh yang sebelumnya. Tapi dalam hal ini di sini sudah ada pembuatan sudah ada proses, ditambahkan pembuatan proses produksi. Karena tadi bedanya kalau t-shirt itu kan dia bukan material yang diproduksi di GBI, sementara deluxe touring bike ini adalah material yang diproduksi di GBI. Oke,
Kita kembali lihat contohnya, saya ulangi contohnya ini. Nah, bagaimana memenuhinya? Kita pertama lihat dulu apakah memenuhi. Nah, sementara tadi jawabannya itu tidak memenuhi. Karena kita butuhkan itu ada 40, sementara stoknya hanya ada 10. Jadi apa yang dilakukan? Karena tidak memenuhi, maka kita akan melakukan proses produksi. Dalam hal ini, touring bike ini diproses secara internal, itu dalam proses produksi. Nah, pada saat kita melakukan produksi diotorisasi, nah, bill of material ataupun raw material pembentuk dari touring bike apakah cukup? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau tidak cukup, maka kita akan masuk ke proses procurement. Dalam hal ini, kita akan membeli dari vendor. Ini adalah proses secara keseluruhan, proses pembelian raw material dari vendor. Oke, nah ini adalah beberapa pencatatan yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan proses yang sudah disebutkan tadi. Nah, ada 3 proses utama yang akan dicatatkan pada finance accounting, pada proses pencatatan general ledger account, karena tidak semua proses ini akan dicatatkan impact-nya terhadap accounting finance proses. Nah, yang pertama adalah pada saat good receipt. Nah, kita mengambil good receipt untuk PO pada saat barang sudah kita terima dari customer, dari vendor untuk PO yang sudah kita minta tadi di sini. Nah, ada impact terhadap pencatatan di account ledger-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, nomor 1, dia dicatat 96.000 di debit di akun inventory atau raw material, dan dicatat di sisi kredit untuk GR di akun GR itu 96.000 di sisi debit. Nah, proses pertama adalah jelaskan mengapa pada good receipt, yaitu good receipt for PO ini pada akun inventory dicatat di debit. Dan yang kedua adalah jelaskan juga kenapa GR atau IR ini dicatat di kredit. Oke. Nah, berikutnya studi kasusnya tetap diulang, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah kita sudah melakukan proses penerimaan barang dari good receipt terhadap PO, nah, berikut setelah kita sudah menerima receipt di sini ya, tadi good receipt ya, di proses ini, kemudian nanti kita akan menerima invoice dari vendor yang ditandai dengan warna ungu ini. Nah, dicatatkanlah angka proses nomor 2. Nah, yang menjadi proses Anda adalah jelaskan mengapa pada saat vendor invoice pada akun vendor dicatat di kredit. Yang keempat, jelaskan apakah yang disebut dengan akun payable dan apakah yang disebut dengan akun receivable di sini. Oke. Berikutnya, nah, yang sama. Nah, sekarang kita melihat proses terakhir adalah untuk memenuhi raw material adalah vendor payment, karena tadi kita sudah ditagihkan melalui vendor invoice. Nah, saat ini proses yang terakhir adalah send payment. Kita akan mengirimkan payment kepada vendor yang ditandai dengan proses berwarna hijau. Menjadi postesnya adalah jelaskan pencatatan yang dilakukan pada vendor payment dan mengapa seperti itu. Jadi Anda jelaskan kenapa pencatatannya seperti ini. Dan nanti jangan lupa untuk menjelaskan kenapa ada reconciliation di sini. Oke, nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan liability. Apa sih liability itu gitu. Nah, dan yang terakhir adalah jelaskan apakah general ledger ini sudah balance. Dan jelaskan penjelasan Anda mengapa Anda menyebut ini sudah balance. Atau kalau tidak balance, kenapa Anda menyebut ini belum balance. Oke, demikian post-testnya. Selamat mengerjakan. Nanti post-testnya dikerjakan menggunakan tulisan tangan dan silakan di-upload di course. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Terima kasih.